Viral hingga menjadi sorotan banyak media sosial, polemik Ria Ricis dan Teuku Ryan yang berhasil menyita perhatian publik usai keluarga tersebut menunjukkan sikap yang mengejutkan banyak orang. Polemik yang di awal dipandang biasa oleh sebagian orang karena konflik rumah tangga yang menjadi ranah pribadi, namun kini akhirnya membuat gaduh dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat luas. Seperti hal tercatat di beberapa kasus, bagaimana Ria Ricis dan Teuku Ryan mulai direndahkan, dihina hingga dicaci sebagian yang kontra dan menyayangkan kejadian yang telah diambilnya tersebut. Lantas seperti apa penampakan orang yang telah melukainya hingga keluarga Ricis akhirnya siap membuktikan hal di luar dugaan yang mungkin banyak orang tidak menduga hal yang akan mengejutkan selanjutnya. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Selalu di sosial media banyak hujatan dari fans-fansnya, Ricis ataupun dari netizen lainnya. Ada nggak sih Bang Rian sempat mengatakan bahwa dirinya tertekan dengan adanya hujatan tersebut, Bang? Pastilah. Ada sedikit-sedikit yang mengganggu sedikit pikiran dia gitu. Karena ini kan sebenarnya urusan rumah tangga aib yang tidak perlu umpamanya disampaikan. Tetapi namanya mereka keduanya public figure, otomatis ya sedikit banyak kan orang ingin tahu, ingin menengahi, ingin berkomentar, ingin memberi nasihat. Tapi saya sampaikan dengan Rian harus bijaksana menanggapi itu semua dan lebih fokus kepada RY aja gitu. Inilah cobaan dalam sebuah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang tengah dihadapi usai gugatan perceraian dilayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada waktu yang lalu. Ria Ricis yang kondisinya masih dipertahankan Teuku Ryan yang sebelumnya menyatakan melalui kuasa hukumnya bahwa dirinya masih akan memperjuangkan dalam mempertahankan pernikahan dengan Ria Ricis yang sudah dijalaninya seumur jagung tersebut. Akan tetapi di tengah penyelesaian kasusnya kini kritikan pedas hingga hinaan muncul dari orang yang menumpangi kisruh yang terjadi, hingga ucapan tak pantas bermunculan menambah panas situasi yang terjadi. Lantas inikah balasan telak bagi siapa saja orang-orang yang menghina sebab keputusan yang telah diambil, merendahkan bahkan menghina keluarga Ria Ricis dan Teuku Ryan tersebut? Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Hal yang menjerumuskan kita juga adalah prasangka buruk. Orang berprasangka buruk adalah terjerumus. Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor. Hati yang kotor. Lalu kerinduan, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya semacam itu. Akhirnya kelihayan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang. Sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, prasangka buruk. Maka dari itu, mari kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Ingat bahwasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Nah, maka dari itu, kita jangan rindu mencari kesalahan orang lain. Maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain lah. Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain, maka lihat, kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup, maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan. Prasangka buruk adalah busuk. Prasangka buruk adalah jelek. Ingat, siapapun Anda, kalau Anda mudah berprasangka buruk kepada seseorang, maka jangan tunjuk orang itu jelek. Langsung saja dengan kecerdasan Anda, saya yang kotor.
Kenapa saya mandang kejelekan orang? Apalagi kejelekan yang masih dalam dugaan. Orang cerdas adalah jika kita melihat seseorang punya poin sifat 9 jelek, 1 baik, maka orang hebat akan melihat sisi baik saja, sehingga akan mudah melupakan yang jelek. Itulah handa. Maka dari itu mari kita membiasakan dengan prasangka baik dengan tidak ingin tahu tentang kekurangan orang lain. Ingatlah bahwa yang biasa mencari kesalahan orang lain, maka Allah akan mempermalukan, merendahkan, bahkan membongkar kesalahannya nanti. Maka jangan rindu mencari kesalahan orang lain, tapi pandailah untuk menutup kesalahan tersebut, kata Buya Yahya. Kembali di sini Buya Yahya bukan membahas keluarga Ria Ricis secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait hal tersebut sebagai pembelajaran, tuntunan kebaikan, bagaimana harusnya kita bersikap, serta menilai dan memperlakukan orang yang mempunyai permasalahan seperti demikian dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ketika engkau dihina, dicaci dan direndahkan, kemudian engkau memilih diam sembari tersenyum daripada membalas perbuatan itu, maka yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan segera mengangkat derajatmu. Sebab pemenang kehidupan adalah mereka yang tetap teduh di tengah panas dan tetap manis di tengah pahit. Wallahu a'lam bishawab. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.